Masuk. Lu Zong ini pelamar yang datang untuk wawancara. Baik, kamu bisa pergi dulu. Baik. Duduk. Mata tidak nyaman. Tidak kok. Tepat waktu ya, bukan kalian yang minta saya datang jam ini. Ya, tepat waktu. Coba ceritakan. Sebelumnya di Universitas Toronto. Jurusan keuangan, ceritakan sesuatu yang tidak ada di resume kamu. Contohnya, apa kelebihan kamu? Saya rasa. Bagaimana ya? Contohnya di bidang keuangan. Arah perusahaan di masa depan. Baik atau tidak saham untung. Tahun lalu adalah pasar bear. Kenapa ingin bergabung dengan kami? Bukankah kalian sedang merekrut? Proses masuk kerja. Tapi saya kasih tahu dulu, di perusahaan ada masa percobaan. Apa maksudnya? Proses masuk kerja. Kamu tidak mau tanya lagi? Sudah jelas di sini. Kamu suka main game, olahraga dan traveling, tapi tidak ada pengalaman kerja sama sekali. Jadi di bidang bisnis ini, perlu hobi yang luas. Tapi tidak perlu ahli semuanya. Kemampuan menilai yang baik membantu dalam pemilihan merek dan penempatan. Serta keputusan packaging menurut saya bagus. Boleh. Kapan bisa mulai kerja? Kapan saja minggu depan. Saya butuh waktu seminggu. Bawa Mike untuk proses masuk kerja. Besok mulai kerja resmi. Ya. Buka kalian berdua. Leopard mengalahkan kalian semua, minum ronde berikutnya. Ayo, ayo. Buka. Lanjut. Kamu minum, kamu tidak. Ayo lanjut, 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 lanjut. Buka. Minum, minum, kamu minum. Toas. Jangan berhenti. Saya punya. Kamu tidak punya, kamu tidak punya. Mike, kamu bicara dong. Untuk peluncuran game ini, apa pendapatmu? Saya bilang benar. Tidak ada pendapat. Kamu bisa pikirkan baik-baik. Bicara saja apa adanya. Baiklah. Saya benar-benar tidak punya pendapat. Tapi ini memang tidak bagus. Tidak ada yang baru. Kalau begitu, apakah kamu punya ide yang lebih baik? Saya ingin bertanya kepada semua yang hadir. Apakah ada yang benar-benar dan sepenuhnya memainkan game ini? Tidak makan babi, belum pernah lihat babi lari. Kalau begitu kita harus bekerja sama dengan merek pakaian dalam wanita. Apakah harus memakai pakaian dalam wanita untuk bisa bekerja? Saya adalah pengguna setia terbesar game ini.
Tapi saya tidak pernah menonton drama yang kamu sebutkan. Saya juga tidak memperhatikan papan iklan bus, bahkan saya tidak pernah naik transportasi umum, lalu mengapa saya, sebagai klien besar, tidak dimasukkan ke dalam presentasi ini? Kalau begitu apa saran lainmu? Saya rasa mungkin semua tidak terlalu mengerti, juga tidak tahu. Ada sekelompok orang yang aktif di malam hari. Kemana-mana tidak terlalu diterima. Tapi justru orang-orang seperti ini kadang-kadang hanya untuk bisa mengadakan sesi game offline. Mereka bisa menyewa seluruh sofa di bar, lalu bersama sekelompok menghabiskan lebih dari 10.000. Maksudmu untuk menempatkan peluncuran game ini di dalam bar? Mengapa tidak setiap hari ke bar? Tidak berarti dia suka bar, mungkin saja jiwanya lebih kesepian, lebih bosan. Tidak ada kegiatan, lalu dia akan melihat apa? Siapa yang merekomendasikan apa dia akan main apa? Liming bagian game. Kamu bawa Mai ke kerjakan bersama Pak Lu. Sudah begitu saja. Tadi rapat kamu mengerti tidak? Kamu bisa baca tidak? Main tidak main game, main dong. Main domino. Halo semuanya. Halo Pak An, halo Pak An. Halo semuanya. Itu anak kecil 500.000. Kenapa kalian datang-datang melihat saya? Pak An. Cepat sibuklah kalian. Senior datang, ayo ke kantor. Ayo. Saya perkenalkan, ini Yo Wei, kolega saya. Halo, mau minum apa? Di sini ada kopi, jus, dan teh. Air putih saja. Oke. Terima kasih. Luzong, pria yang hangat. Terima kasih. Ia adik kelas saya, sangat hebat. Dulu dia yang datang ke Zhongxing menggeser saya. Lalu kamu datang ke Yukuo menggeser saya. Bukan juga tidak menggeser kamu kan? Semua senior yang mengalah. Kasus merek perhiasan senior sudah bilang ke saya. Secara umum tidak ada masalah. Bagus sekali. Baru-baru ini Zhongxing dan Yukuo ada kerjasama, tidak ada. Musuh bebuyutan bisa kerjasama apa? Walaupun tidak mempermasalahkan masa lalu Cao Zhongmao. Suen, si nenek tua itu, mau apa kamu, gila ya? Bicara masalah aja serang pribadi ngapain? Kamu yang mirip beruang besar ngomong orang nenek tua. Ya sudah, jangan bicara sama saya. Tidak usah antar. Tidak apa-apa. Anak kecil 500.000. Kami pergi ya. Selamat tinggal. Bagus ya. Seperti ini kan bagus, saling bekerja sama. Saya bilang dia orangnya bagus. Dia suka kamu ya? Mana ada adik kelas saya. Adik ada hubungan darah tidak? Atau kamu diskriminasi cinta senior junior? Sekarang status hubungannya bagaimana? Sudah cerai, punya anak. Itu kan pas kamu tidak punya anak masuk jadi ibu. Saya lihat kamu suka ngomong sembarangan. Bukan kamu kaya raya dan jomblo, malu-malu apa?
Pura-pura nggak kenal seru ya. Maike jauh lebih baik dari yang dibayangkan. Gue kasih tahu ya, intuisi gue tuh tajam banget. Siapa yang suka siapa yang nggak suka gue langsung tahu. Kayak di sinetron itu aktor sama aktris. Ada apa nggak gue lihat 1-2 adegan langsung tahu. Jadi apa? Gue rasa kalian bakal ada sesuatu. Dukun. Silakan duduk Pak Cao. Ansin mereka udah dateng. Apa sih mereka bawa? Ada proyek brand perhiasan mau minta sedikit. Iklan di layar bioskop brand perhiasan mana? Kita ngobrol aja nggak perlu. Apa perlu nggak perlu gue ngerasain kamu kadang. Otaknya lumayan cerdas kadang. Kan kerjasama dua perusahaan win-win ngapain? Dan kita nanti ada kesempatan kerjasama lagi. Sekarang kondisi pasar parah banget. Banyak pesaing sedikit sumber daya. Lagian ini bukan namanya rebutan. Persaingan sehat kontrak kita dengan bioskop Shanghai. Belum selesai artinya kita belum. Secara resmi punya sumber daya layar bioskop sekarang ada yang datang. Nawarin kerjasama artinya, kita udah jual duluan. Bisnis ini masuk akal dan menguntungkan. Iya. Kapan bisa tanda tangan kontrak dengan Shanghai? Sekarang udah ada beberapa proyek yang ngajuin iklan layar bioskop. Harus sempurna. Besok mereka datang ke kantor kita. Oke, kita rencanain setelah kontrak selesai. Zening. Siapa sih cowok berambut panjang yang santai di luar itu? Karyawan baru iya. Latar belakangnya apa? Dia anaknya Suen. Siapa yang rekrut gue yang rekrut? Kamu ngapain sih? Kita bantu dia ngembangin anaknya. Pak Cao orangnya gue yang rekrut. Dan departemen juga butuh darah baru. Resumenya cocok banget sama kebutuhan perusahaan kita. Hari ini di rapat proyek game. Dia ngasih saran yang bagus, kamu yakin dia bukan? Datang buat ngintip rahasia kamu di industri ini. Lebih lama dari gue kamu pernah dengar. Masalah Suen dan anaknya, ya aku dengar mereka. Hubungan ibu dan anaknya tidak harmonis, biasanya jarang berinteraksi. Aku tidak peduli dengan hubungan mereka. Harmonis atau tidak aku tidak setuju. Dia bekerja di perusahaan ini, perusahaan kita kecil. Tidak bisa menampung orang besar, seperti dia, cepat suruh dia resign. Cepat. Klien yang datang hari ini, sangat penting kita harus tersenyum. Budaya perusahaan bisa membungkukkan. Bisa. Demonstrasikan, baiklah lakukan seperti itu. CEO Fu, CEO Lu, halo. CEO Fu, selamat datang. CEO Fu ini CEO Cao, kita halo CEO Cao. CEO Lu, halo, perkenalkan. Ini CEO MA, dia yang menangani proyek ini. Aku tidak tahu kalau kamu sangat berbakat CEO MA. Kalian juga tidak tua, ayo ke ruang rapat. Silakan. Halo CEO MA. Seluruh area ini adalah area publik kita. Di sana adalah area para pemimpin, selamat datang CEO MA. Bodoh. Kamu kenapa di sini? Bukan kamu yang bilang kenapa kamu di sini, aku sudah bilang. Aku kerja di sini kamu hari ini. Model apa ini, situasi apa, seperti sup ikan asam, aku bilang. Kemarin malam aku minum, sampai jam 3 pagi. Pagi-pagi sekali mereka menyuruhku datang, kamu bilang kerja di mana? Aku tidak ingat. Tapi hari ini datang untuk apa? Tidak lihat ya, datang untuk urusan bisnis. Berbalik keluar sangat menyebalkan. Kamu terlalu sok, sekarang aku CEO MA. Kasih aku sedikit muka. CEO MA kerja keras ya CEO MA. Kerja bagus, oke. Tidak ngobrol lagi, aku rapat baik. CEO MA kerja keras ya CEO MA, kerja bagus ya si Mimin. Ayo ke sini Feng. Kamu juga datang dengar.
Intinya, kami sangat berharap mencapai win-win untuk kedua belah pihak. Jaringan bioskop Shanghai, kita saat ini pangsa pasarnya sekitar 80%. Jadi dalam memilih mitra kerja masalah ini, kami berharap ada pertimbangan yang lebih ketat. Dan dari berbagai aspek. Bukan my bro, bisa nggak kamu biarin aku ngomong dulu? Bisa-bisa nggak bagus. Maaf, lanjut. Banyak. Nggak bisa aku ngobrol berdua sama dia aja yuk. Fuzong ke kantor, aku dulu istirahat bentar. Oke. Maike udah resign belum? Pasti ditahan, harus ditahan. Bukan kamu. Market share Shanghai cuma. Kerja dong, kerja, bisa nggak serius dikit bukan? Aku nggak bisa, aku nggak tahan sama kamu. Kamu ngapain sok serius? Aku nggak tahan. Mau nggak mau tanda tangan. Gimana ngobrol sama Xiao Emazong, perlu tanya lagi? Pasti nggak ada masalah dong, gimana nggak ada masalah? Dia bilang mau tanda tangan nggak, terus aku bilang mau. Ya gitu aja syaratnya. Syarat terserah perusahaan mau syarat apa. Aku kirim WeChat aja sama dia. Aku bisa lihat kalian berdua deket banget. Tapi Zhongxing pengen kerja sama-sama Shanghai Cinema. Kerja sama jangka panjang, syarat juga nggak bisa sembarangan. Hubungan harus saling menguntungkan baru bisa langgeng. Oke Lu Zong, kamu pulang dulu mikir. Kamu mau ngajuin syarat apa, kasih tahu aku, nanti aku bilang sama dia. Proyek ini, kamu juga ikut pantau proposal syaratnya. Kalau udah selesai kirim ke aku. Gimana nggak bisa? Besok kasih ke kamu, malam ini kasih ke aku. Sheja. Maaf ya, aku yang ngajakin kamu malah telat. Nggak apa-apa, nunggu cewek itu kehormatan buat aku. Gimana setelah Maike masuk? Mudah dikelola nggak? Lumayan, dia malah melebihi ekspektasi aku. Tapi di sisi pergaulan, masih perlu dibenahi. Ya udah, kamu yang berusaha benerin dia. Ngomong-ngomong soal iklan, sebelum film aku dengar dari Yawei udah kirim kontrak ke perusahaan kamu. Ya, Belum ada feedback. soal ini. Sekarang nggak ganggu kalian negosiasi sama brand perhiasan. Apa sebabnya? Rahasia dagang. Shiji, jangan terus melihatku, kamu terlalu pintar. Kalau kamu terus melihat, kamu akan tahu. Baiklah. Oke. Tidak ada. Aku minum sendiri 15-20-10. Cakeng, Mike kamu datang. ayo minum. Kenapa baru datang? Jangan main-main, mari bicara serius. Bukan aku sedang minum, ada apa yang serius? Minum dulu Maige, sekarang aku adalah bos kamu harus menghormatiku. Ayo. Bagaimana kamu ingin aku menghormatimu? Pertama-tama, kamu harus melayani aku dengan baik. Waktu kuliah dulu, ayahmu mengusirmu. Dan kamu tidak punya tempat tidur di rumput, siapa yang menampungmu? Kamu orang asing itu mengejarmu di jalan. Siapa yang menyelamatkanmu saat mereka memukulimu? Itu tidak bisa dihitung, aku juga berkelahi dengan mereka. Kamu bilang, apakah kamu dipukul sampai ke pembatas jalan? Kenapa ada hal seperti itu? Apakah kamu dipukul sampai ke selokan tidak berhenti? Apakah kamu oke, kamu yang menyelamatkuku? Kamu adalah kakak sejatiku, saatnya membalas budi. Bukan hari ini, aku juga tampil baik di perusahaanmu. Aku membuatmu bangga. Pasang lampu hijau untuk klausul kontrak, dengar tidak? Ayo.
Mai Ge ayahku sangat licik. Kamu juga tahu dia tidak akan membiarkanku memutuskan. Aku hanya tukang suruhan menurutnya. Aku sedang mempelajari bisnis, coba kamu ubah cara bicaramu. Ide kamu harus dikemas ulang, bicaralah lagi dengan ayah. Cuci otaknya, aku pasti akan berusaha sebaik mungkin. Tapi aku tidak bisa menjamin berhasil. Pena tidak di tanganku, aku tidak bisa menandatanganinya. Aku tidak peduli, kamu harus berusaha sekuat tenaga. Harus berhasil dan harus baik, oke. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Ayahmu juga hebat. Bisa membiarkanmu di luar sana menggunakan nama baik Shanghai Cinema. Mengelabui orang berani sekali. Sekarang pikirannya hanya tertuju pada orang di keluarga kami. Tidak tertarik dengan keuntungan kecil ini, menyuruhku jadi kuli. Lupa mengucapkan selamat dengar kabar keluarga, kamu bertambah anggota baru. Dapat adik tambah anggota baru, hanya menambah masalahku. Ibu tiriku kenapa harus punya anak, aku tidak mengerti. Kamu sendiri yang harus lebih berusaha, jangan terpengaruh oleh trik liciknya. Kemarilah. Letakkan ke pelamar di sini. Senyum. Bagus. Apa yang kamu lakukan? Ayo bangun. Kamu sekarang adalah aset penting bagiku. Sekarang sudah selesai kan? Bisa main bersama sekarang. Bisa minum dengan tenang kan? Sudah datang. Putra dari jaringan bioskop Shanghai. Kita bertemu di tempat biasa ya? Sibuk. Senior. Grup alumni kita. Aku lihat situasinya dulu, rencanakan waktu. Bagaimana denganmu? Kalau senior pergi, aku pasti ikut. Senior. Ketemu dan ngobrol. Cantik, ayo pergi Xiongda. Siapa yang kamu panggil Xiongda Kaiwen? Apa yang kamu tertawakan? Jangan tertawa. Kaiwen mana Lu Zong? Pulang tepat waktu. Hati-hati dengan matamu. Kenapa baru datang? Bukan kamu yang mengajak ketemu? Terlambat lagi kah? Rapat kantor yang membuatku terlambat. Kamu pegawai baru pulang cepat begitu, pantaskah? Bukannya sudah bilang setelah makan malam? Aku cuma tidak mengerti. Kantor cuma punya sedikit urusan. Perlu setiap hari. Datang pagi pulang malam? Sepertinya kamu benar-benar menganggap kerja sebagai liburan. Tahu tidak apa tugas pegawai baru? Tidak peduli sejauh apa rumahmu, setiap hari harus datang 10 menit lebih awal. Jam pulang untuk setiap perusahaan. Hanya patokan sebelum bos pulang. Pegawai tidak boleh pulang lebih dulu. Barang di meja kerja harus kamu rapikan. Kerjaan orang lain juga harus kamu bantu. Jangan tertawa, termasuk kamu. Jangan selalu pakai kacamata hitam itu. Membungkuk dan menyapa itu wajib. Perkataanmu harus manis, kaki harus lincah. Semua proses dasar harus diulang minimal 3 kali sehari. Ini semua adalah standar untuk karyawan baru. Coba kamu jelaskan, hari-hari ini kamu sudah melakukan yang mana? Aku merasa, apa yang kamu katakan ini bukan. Bukankah ini pekerjaan tukang bersih-bersih? Lagi pula setiap profesi. Semuanya setara. Siapa yang bilang harus melakukan ini?
Beberapa aturan tertulis di atas kertas. Beberapa aturan tersembunyi di perusahaan jam tangan emas besar. Dan mobil kamu bukan standar untuk karyawan baru. Nanti ikut aku ke mall. Kenapa, Kak? Aku ini orang yang tidak bisa dipindahkan oleh kemiskinan. Mimpi. Sikap kamu sekarang ini sangat mirip. Atasan kamu. Tidak bisa, aku tidak tahan lagi. Aku semakin merindukan saat aku menjadi kreditur kamu. Perasaan saat itu. Aku takut kehilangan Bintang. Jadi sengaja datang ke sini. Sekarang kamu bekerja di Yukuo. Kamu pasti berharap Bintang sekarang meledak di tempat. Akuilah jujur saja. Apa kamu peduli padaku? Ya, aku peduli padamu. Peduli kapan kamu masuk ke dalam Bintang, membersihkan rintangan untuk Yukuo lalu membuat perusahaan pesaing cepat bangkrut. Tidak mungkin terlalu sulit. Karena Bintang akan segera mengambil kerjasama iklan sebelum tayang dengan bioskop Shanghai. Bioskop Shanghai adalah hasil usahamu. Bukan Lu Zening. Tapi kamu bilang kebetulan atau tidak? Manajer bioskop itu adalah temanku. Dibeli. Kamu bilang toko kita akan segera buka. Apa yang tidak ada makanan atau minuman? Aku di sini antri selama 2 jam untuk gula. Barangnya tidak murah. Banyak orang itu karena mereka semua disewa. Penjualan kelaparan, mengerti ya? Nanti aku juga akan menyewa orang, apa tidak ada? Ibu, ayah, dan kakakku bukan orang ya. Ini tidak ada kerah. Kenapa tidak ada kerah? Ini namanya kerah ala Tiongkok. Mungkin kakakku sekarang tidak punya waktu untuk urusan kita. Jangan bicara dulu. Nomor ini seharusnya bisa kan? Seharusnya bisa. Ini 1 set. Ya, Kamu tidak punya jaket, coba saja. Terima kasih, sudah cukup. Bagus seperti baru. Saya rasa bagian leher ke atas saya tidak ada masalah 100%. Tapi bagian leher ke bawah. Baju ini warnanya, modelnya. Kok aneh ya, saya seperti makelar jual rumah. Kamu tahu masalahnya di mana? Di mana? Yaitu di bagian lehermu. Tidak pakai kalung. Lihat, bedakan. Ada bedanya. Menghadapi diri sendiri yang sebenarnya sulit ya. Sudah beli yang ini saja. baik. Bayar pakai WeChat atau kartu? Saya yang bayar. Tentu kamu yang bayar. Bukan kamu tidak mau traktir ya, kakak? Kenapa saya harus membelikanmu? Lalu kenapa saya harus membayar selera kamu? Karena selera saya lebih tinggi, karena saya lebih berpengalaman belasan tahun di masyarakat. Baiklah. Pak punya kartu member mall. Bisa dapat diskon 5%. Tidak usah, totalnya tidak banyak. Saya punya. Baik, Nona. Bukan kakak kamu biasanya yang naik mobil mewah, tinggal di rumah mewah. Di sini kamu ribet sama dia, Sol, kurang dari Cerdas Review. Saya tentu tidak perlu ribut kamu. Kamu harus tahu posisimu mulai dari konsumsi.
Jangan lupa kamu masih masa percobaan. Gaji bulanan hanya beberapa ribu, 100.000 buat kamu. Jumlah yang besar. Bahkan kartu kakak saya berani ambil. Baik. Pagi, Pagi. Dia hari ini pakai baju agak beda pagi. Berubah bagus juga. Pagi 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 pagi. Pagi pagi Kaiwen. Bisa aja. Kamu tersenyum-senyum, lihat aku kenapa sih Sionda. Aku biasanya selalu pakai baju gini. Aku sebelumnya, aku merasa baru datang. Benar kan aku mau tinggalkan kesan yang baik? Aku bilang juga baju yang sebelumnya. Cuma buat gengsi aja. Sebenarnya kira Simiwa Kuma Pegawai Castle. Nggak ada yang meremehkan siapa-siapa. pagi Pak Lu. Pagi. Kayaknya kamu ada yang ngasih tahu ya. Kalau mau berubah, jangan cuma ubah penampilan, tapi juga ubah hati. Pak Chow sudah bilang ya. Setelah urusan Shanghai ikut aku. Sudah bagus sibuk ya. Kancing bajunya. Dia pakai baju lebih bagus dari aku? Nggak lebih ganteng dari kamu. Kalau sudah tahu Zhongxing adalah pesaing kita, harusnya waktu itu tinggalkan jalan ini. Kalau nggak pakai layar Shanghai, kalian harus cari cara lain. Sponsor acara gimana? Product placement film gimana? Kenapa harus beli hak transfer dari perusahaan pesaing? Ansin? Kamu kan dari Zhongxing. Cara Cauda kamu nggak tahu. Beberapa urusan bisnis sebelumnya. Ini sama aja kayak kasih ke tangannya. Diam aja apa maksudnya? Tunggu aku kasih solusi. Pak Su, sebenarnya aku rasa layar Shanghai belum tentu kalah. Harus nunggu iklan brand perhiasan muncul. Baru disebut kalah. Orang Shanghai kita sudah kontak sekarang, kontrak Shanghai dengan Zhongxing. Belum sepenuhnya final. Kalau begitu, jalan transfer nggak bisa, kita bisa coba usahakan kerjasama dengan Shanghai, toh jalan ini yang bayar lebih tinggi yang menang. Aku setuju dengan pendapat Yao Wei. Kalau Zhongxing sudah nggak patuh aturan, kita juga bisa kontak. Pemasangan layar besar Shanghai belum tentu siapa yang menang akhirnya. Lawan cuma kurang satu kontrak. Jika Anda memiliki kemampuan bawa layar seohai, beri aku makan, tapi aku mengingatkan kalian. Jika kita menempatkan semua fokus kita di layar seohai, dan tidak ada rencana lain, kehilangan kontrak. Konsekuensi yang jelas, karena kita memilih jalan ini, kita harus pergi dengan indah. Ansin datang ke kantorku. Anda yakin Maike bertanggung jawab? Berhubungan dengan teman generasi kedua yang kaya itu. Tapi aku berbicara dengannya. Dia hanya menghargai pekerjaan ini. Dan tidak arti buah hiburan. Kau kenal dia atau aku kenal dia? Bagaimana mungkin dia bekerja? Katakan saja. Cauda berjalan dengan baik. Memblokir saya dengan putra yang tak terbantahkan ini.
Saya pikir Anda benar-benar salah paham dengan Michael. Dia baru saja masuk ke Bintang. Ini adalah proyek pertamanya, dia tidak punya alasan doping dengan faktor-faktor lain di dalamnya. Aku tahu Chowda akan melakukannya. Saya dapat melihat bahwa dia sangat antusias ini sebelumnya. Dan jika kita memilih pada saat ini menjadi batu sandungan, aku khawatir tentang dia. Hanya menuangkan air dingin. Gairah? Itu semua ilusi. Termasuk MA kecil keduanya berdiri bersama. Apakah itu petugas? Aku bisa mendengarkanmu. Aku punya masalah ini. Jangan tertipu oleh ilusi. Apa yang dia lakukan padaku sejak kecil? Aku ingat. Total Su. Jika kau minta maaf, jangan bicara padanya. Itu semua tentang Katsumi. Pergilah bekerja, aku harus menelepon beberapa. Menangani hal ini. Apakah ada yang memperlakukan? Xiaoxi bisa memberiku hari ini. Apakah informasi docking merek perhiasan sebelumnya? Saya sedang menyusun materi dan rencana pemasaran belum selesai. Nanti aku datang ke kamu untuk ambil. Enggak perlu aku langsung kasih ke Kak Wei aja. Enggak perlu kamu selesai langsung kasih ke aku cek dulu kalau gak ada masalah. Baru kasih ke Kak Wei. Oke, kamu tunggu aku bentar ya. Makasih ya udah capek-capek. Aku cuma pengen cepat bisa. Kalau ada yang bisa aku bantu bilang aja ya. Aku dengar dari Kak Wei. Kamu karyawan senior, aku harus banyak belajar dari kamu. Minum dulu ini, aku enggak minum. Minum ini bagus buat ngilangin panas dalam. Maaf, aku bantu ya. Gak apa-apa, aku bisa sendiri, makasih. Maaf? Gak apa-apa. Aku tunggu proposal kamu ya, oke. Maaf ya Xiao 11, gak apa-apa. Ya ampun. Aku bersihin ya. Kamu jangan kasih proposal ke dia. Dia ini kayak nyuri hasil kerja orang. Dia bilang Kak Wei suruh dia belajar sama aku. Aku juga susah nolak. Mending kita tanya Kak Wei ada gak sih aturan kayak gitu. Kayaknya dia cuma pakai nama Kak Wei, niatnya gak benar. Sudahlah, jangan bikin repot Kak Wei. Ini, bagian proyeknya kebalik yang pertama sama kedua. Sama dua bagian ini, masalahnya sama. Kalau ada apa-apa panggil aku ya. Halo, ada apa? Lagi kerja nih. Malam. Abis pulang kerja makan yuk. Oke. Makasih, Chowda itu orangnya gimana sih? Aku tahu banget dia suka nyari kesempatan. Aku tadinya mau ikut rencana awal. Bareng kalian percepat proyeknya. Tapi yang bikin aku kaget. Chowda itu kalau urusan rebutan bisnis. Dia bener-bener giat banget. Cepet banget udah nyambung sama brand perhiasan. Dari sekarang, Yugo dan Zongxing masing-masing pakai kemampuan sendiri. Bukan hal yang buruk. Berarti kita jadi dua pihak kedua. Walaupun aku makan sama kamu, tapi aku gak bakal menyerah. Shiji cepet banget. Sudah mau memutuskan hubungan denganku. Terima kasih. Kamu baru saja bilang tidak masalah, oke.
Mari kita berusaha masing-masing untuk menang bersama. Oke. Untuk bisa bertahan di Zhongsing. Tidak puas ya? Tidak puas bagus dong kalau kamu tidak puas. Berarti penampilanku ini berhasil diubah. Bagus kok. Ini penampilan yang seharusnya di kantor. Busu hari ini ada waktu ajak aku makan. Aku tahu kamu punya prasangka terhadap Mama. Aku cuma mau mengingatkan kamu. Jangan main-main berlebihan. Jangan main-main dengan urusan orang dewasa. Aku bilang kan. Aku bilang busu orang yang biasanya sibuk. Kok tiba-tiba ada waktu ajak aku makan? Ternyata karena... Kenapa marah? Jangan marah ya, marah tidak baik. Marah bikin keriput. Nanti suntikanmu sia-sia. Biasanya suntik berapa kali? Kamu biasanya dengan Xiao Ma dan teman-teman nakal itu. Aku tidak pernah bilangkan. Tapi kali ini menyangkut Shanghai dan Yuguo. Hubungannya rumit. Kamu sudah dewasa. Aku untuk perusahaanku sendiri. Merundingkan bisnis. Kenapa aku jadi tidak mengerti? Aku tahu aku menyuruhmu bekerja. Kamu punya rasa kesal. Hal ini memancingku, tapi kamu ingat. Semua yang aku lakukan adalah untuk kebaikanmu. Mulai lagi ya, tidak ada habisnya. Semua yang kamu bilang untuk kebaikanku adalah anggapanmu sendiri. Bisakah kamu menghentikan anggapanmu sendiri? Tanpa aku bagaimana kamu bisa ke Zhongsing? Kamu tidak pernah percaya, aku bisa melakukan apapun. Kalau aku bilang Zhongsing adalah usahaku sendiri. Shanghai juga aku dapatkan. Dengan kemampuanku sendiri. Kenapa kenalanmu adalah sumber daya? Kenapa kenalanku adalah teman nakal? Aku menyuruhmu ke Zhongsing untuk mengumpulkan pengalaman kerja, bukan untuk melawanku. Aku memang sengaja melawanmu, aku memang sengaja setiap hari. Bergaul dengan teman-teman yang tidak jelas itu, aku memang sengaja menjadi batu sandungan di jalan kesuksesanmu. Sekarang kamu merasa aku menggunakan sumber dayaku untuk membantu orang lain, kamu tidak senang. Kamu merasa aku harus mendengarkanmu, kamu merasa sumber dayaku harus digunakan untukmu. Bukankah kamu selalu bilang di luar sana bahwa kamu selalu mengandalkan diri sendiri, tidak pernah mengandalkan orang lain? Kenapa sekarang datang ke sini merengek minta belas kasihan? Kenapa sekarang tiba-tiba tertarik dengan teman-teman tidak jelasku? Kenapa sekarang tiba-tiba ingin menggunakan sampah-sampah seperti kami? Diam. Semuanya. Untuk merayakan aku resmi menjadi pesaing bisnis Suwen di Departemen Bisnis Grup Yukuo. Pesaing bisnis Suwen di Departemen Bisnis Grup Yukuo. Bersulang, kenapa duduk di sana? Jangan cuma diam, selamatkan Maike. Selamat Maike, bersulang selamat. Siapa itu?
Nggak kenal. Semua yang datang adalah tamu perkenalkan. Kakak ini. Orang penting di grup Yukuo. Tangan kanan ibuku Su. Selamat datang. Minum lagi. Aku ada urusan denganmu. Kesini. Ada apa? Udah gede. Masih aja gak bisa tenang. Jangan coba-coba kontrol aku. Aku kasih tahu ibuku benar. Aku ke Zhongxing memang sengaja melawannya. MA kecil hebat. Menambah api untuk Su. Keren. Ada apa kamu datang? Datang buat ngomongin ibuku ya? Nggak perlu. Bagaimana seharusnya, kata-kata ibuku. Kami sampah-sampah ini udah gak ada harapan. Su bilang kalian berdua gak akur. Makanan belum setengah habis kamu udah pergi. Dia gak bisa menghubungimu. Dia khawatir sama kamu. Gajinya tinggi banget ya sampai kamu mau bantu dia. Menghias kata-kata. Aku ngomong jujur. Aku percaya ibumu peduli sama kamu juga benar. Cuma kalian berdua sekarang belum menemukan cara yang cocok untuk berkomunikasi satu sama lain. Tidak perlu mencari, tidak mencari juga baik. Tidak berkomunikasi adalah cara terbaik. Aku memang tidak berguna. Aku hanya membuatnya kesal. Jangan ngomong sembarangan. Kamu yang merasa ngomong sembarangan, tapi dia tidak merasa begitu. Karena di matanya, aku lahir adalah sebuah kesalahan. Pekerjaanku salah, temanku juga salah. Bahkan napasku pun salah. Dengar Maike, hari ini kita tidak membicarakan masalahmu dengan Su, oke? Aku hanya menganggapmu sebagai temanku. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi antara kalian yang membuat emosimu hari ini begitu meledak. Tapi aku tahu sejak kamu masuk ke Zhongxing sampai sekarang, kamu selalu mencoba untuk berubah. Itu semua kami lihat. Ayo lihat ke sana. Orang-orang itu termasuk aku. Kita semua di mata orang lain adalah celah dalam kehidupan sempurna orang tua, terutama aku. Itu label yang kamu tempelkan pada dirimu sendiri. Aku tidak berpikir begitu. Aku mengakui, saat aku mencarimu hari itu ada niat pribadi. Aku ingin tahu kabar Shanghai lebih cepat, tapi aku bisa melihat. Saat kamu membicarakan hal ini, kamu berdiri dari sudut pandang Zhongxing tanpa niat pribadi. Jadi pada saat itu, aku sangat senang tahu kenapa. Karena ini pertama kalinya sejak aku mengenalmu. Kita berdua pertama kali, dengan status yang setara, serius membicarakan sesuatu. Aku bahkan merasa kamu layak menjadi kompetitorku. Ngomongin ini buat apa? Dia salah paham padamu karena kamu mau berubah, mau bekerja keras. Hal-hal ini kamu tidak pernah berbagi dengannya. Dia tidak tahu. Tentu saja dia salah paham padamu. Salah paham ya salah paham saja. Banyak hal yang salah paham. Lahir juga karena kesalahpahaman. Keras kepala. Ibumu saja sudah keras kepala. Hari ini temani aku minum sampai senang ya. Kenapa harus? Karena waktu kamu patah hati tidak senang. Aku yang menemani kamu. Siapa yang bilang aku patah hati? Semua orang di Zhongxing.
Shiji, Maaf banget malam-malam memanggilmu. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus menanganinya. kenapa kamu bersamanya di sini? Dia mabuk di bar. Aku mengantarnya pulang. Tapi dalam keadaannya ini dia tidak ingat kunci pintu. Jadi tidak bisa masuk. Aku berpikir menginapkannya di hotel semalam. Tapi dia tidak bawa KTP, tidak diperbolehkan menginap. Jadi hanya bisa memanggilmu. Kalau begitu Shiji, biarkan dia menginap di tempatku. Malam ini menginap dulu. Oke. Ayo cepat. Ayo pelan-pelan. Pelan-pelan. Ayah, Ada apa? ayahku takut. Xiao Di tidak usah takut. Gambarnya lumayan bagus. Tapi ayah bilang jangan lagi. Menggambar di wajah orang lain itu tidak sopan, tahu tidak? Baiklah, Cepat makan pagi ayo. Minum ini dulu. oke. Ini di mana lagi. Cepat bersiap-siap, nanti terlambat kerja kena denda. Ini rumahmu, kenapa aku di rumahmu? Sama sekali tidak ingat. Kamu tahu tidak? Nyonya Suen tidak datang. Dia tidak ke bandara. Kamu tahu tidak, dalam hatinya? Dalam hatinya dia sangat tidak suka anaknya ini. Terlalu jelas. Ayah, aku sudah kenyang. Cepat ambil tas ke kamar. Ansin yang mengantarku ke sini tepatnya. Aku yang menjemputmu ke rumahku, bukan? Kenapa rumahmu, kenapa bukan rumah Ansin? Kamu seorang pemabuk yang tak punya rumah. Atasanmu berusaha keras menggotongmu pulang. Reaksi normalmu sekarang seharusnya bersyukur dan memikirkan cara untuk berterima kasih padaku. Sebentar aku antar anak sekolah, kamu cepat bersiap. Aku sudah siapkan baju untukmu, taruh di kamar mandi. Tapi saat kamu mengembalikannya, ingat untuk mencucinya dan menyetrikanya. Ayah, Ayo kemari. Pakai sepatu ayo. ayah, paman itu menakutkan. Paman itu hanya nakal, dia tidak menakutkan. Cepat pakai sendiri, hampir terlambat, cepat. Halo. Apa kabar malam ini, gimana rencananya? Nggak ada kenapa. Kalau begitu malam ini, aku jemput kamu di kantor. Lepaskan aku ya hari ini. Aku tidak bisa menemanimu. Ada apa? Aku ingin berterima kasih atas malam itu. Atas ketidakmampuanmu meninggalkanku, tidak boleh ya. Berterima kasihlah pada Lu kalau bukan karena dia. Bagaimana aku bisa mengurusmu sendirian? Kita bertemu setiap hari.
Aku bisa membalasnya kapan saja. Kamu saja yang repot. Kenapa kamu selalu menyebutnya? Dia, kamu. Berkat kalian ya. Sekarang semua departemen di Yukuo sedang mempersiapkan proposal untuk merek perhiasan itu. Malam ini mungkin harus lembur. Aku punya banyak sumber daya, kamu setiap hari di sana bekerja keras. Lebih baik kamu mencoba mendekatiku. Memanfaatkan kesempatan untuk bersikap manis ya, aku lihat kamu nanti. Kalau mabuk lagi siapa yang akan peduli? Jangan pedulikan. Lembur sampai larut malam kamu tetap harus makan kan? Aku ajak kamu ke restoran pribadi enak banget. Pemiliknya temanku, biasanya aku bilang. Siapa yang mau pesan tempat di sana pasti tidak bisa. Dia menyisakan 2 tempat untukku malam ini, kasih aku muka ya. Oke, begitu saja, tutup ya. Apa pendapatmu tentang masalah Shanghai? Aku dan Yao Wei sekarang sedang mencari beberapa saluran layar lebar lainnya. Aku punya teman kuliah. Dia kerja di Wanda Real Estate Wanda Plaza itu. Semua punya bioskop. Bisakah kita minta dia bantu perkenalkan? Menurutmu gimana? Apa kita harus libatkan Maike? Jangan. Menurutku soal ini, melibatkan Maike kelihatan banget. Dia sangat serius dengan hal ini. Dan juga sangat antusias. Bisakah kamu percaya dia sekali ini? Apa kamu benar-benar nggak merasa dia sengaja melawanku? Atau cuma main-main? Justru karena sikapmu sekarang. Kamu salah paham, dia malah bikin dia lebih antipati, lebih memberontak. Waktu itu, sepertinya karena mabuk dia ngomong jujur. Dia cerita padaku tentang kalian dulu. Dia bilang apa? Dia bilang, tahun itu ayahnya bawa dia ke luar negeri. Kau janji mau antar dia ke bandara, tapi nggak muncul. Setelah itu saat dia sampai dan nelpon kamu, kau juga nggak angkat. Aku rasa mungkin dia merasa seperti ditinggalkan. Halo Lu Zening. Kirimin aku alamat reuni malam ini dong. Senior putuskan mau ikut reuni. Awalnya nggak mau, tapi setelah dipikir-pikir, kalau ikut mungkin bisa dapat sumber daya yang bisa dimanfaatkan. Ya udah ikut, kamu gimana mau ikut? Tentu bareng senior. Kamu ngapain sih, mau intip rahasia bisnis ya? Sekarang kamu pesaingku. Nanti malam aku jemput kamu, kita berangkat bareng. Oke deh, nanti malam ketemu. Oke, nanti malam ketemu, bye. Siapa tuh? Perlu aku lapor ke kamu ada apa? Data Shanghai yang kamu minta. Ada urusan malam ini, makan malamnya lain kali ya. Sudah lama kita nggak ketemu ya. Iya, sudah lama sekali. Kamu sama sekali nggak berubah. Mana ada, pasti ada perubahan jadi tua. Ini namanya kedewasaan wanita dewasa itu. Paling punya cita rasa. Baru dengar kamu keluar dari Zhongxing. Kalau tahu kamu mau ganti perusahaan pasti aku rekrut kamu. Kami di properti. Gimana ya, sebenarnya tekanan di Yugu juga cukup besar, beberapa sumber bisnis. Kamu selalu merasa ada yang tidak terpenuhi. Jarang kita alumni kumpul. Iya. Aku kesini juga untuk bersama semua orang mengaktifkan sumber bisnis baru. Tahu kamu di properti ya? Tidak tahu di sana kamu kerja. Kami kerja di layar besar plaza. Berarti kamu bawa jaringan bioskop kota ini. Kamu butuh sumber bioskop.
Maaf ya, aku cari sumber sampai ke kamu. Ia baru-baru ini lagi kerja proyek. Benar-benar butuh beberapa sumber layar sekalian tanya. Bioskop bukan bagian kami. Yang utama tanggung jawab. Tapi aku bisa cari teman yang khusus tanggung jawab bantu tanya. Begini aku tambah kamu di WeChat. Oke, baiklah. Ayo aku scan kamu ya Ansin. Oke, kamu scan aku. Ansin gimana kalau kita juga menari? Ini aku tidak ahli. Ayo. Aku benar-benar tidak pandai. Ansin maaf. Aku ada beberapa hal mau ganggu senior. Tidak apa-apa. Ansin aku tunggu di sini. Oke, maaf ya. Silakan maaf-maaf. Senior aku lihat kalian ngobrol banyak. Apa untuk urusan layar? Kalau bukan ini apalagi? Kamu benar-benar profesional. Harusnya begitu kan? Kamu bilang teman sekelas. Ada teman yang dekat hanya kumpul-kumpul saja. Bagus, tapi kalau seperti ini kumpulan besar. Beberapa orang bahkan namanya tidak ingat. Dipaksa kumpul bukankah untuk lihat sumber bisnis? Bisa berbagi, saling melengkapi. Hari ini hebat ya, sekali tembak langsung bersih. Siapa lagi yang bikin kamu kesal bro? Emosi kamu belakangan ini gak stabil ya? Udah bertengkar lagi sama Nyonya Suya? Atau kamu udah menopause dini nih? Menurutmu cewek itu sama aja ya? Pas mau ngatur kamu dia ngatur dikit. Pas dia gak mau peduli sama kamu, langsung cari orang lain. Kamu sama Nyonya Su kamu yang gak peduli sama dia. Bukan kamu bilang cewek. Cewek apa ada masalah ya? Gak ada. Bukan dari yang aku tahu kamu gak bisa bohong sama aku. Cepet bilang siapa. Gak bilang ya aku tebak deh. Christina bukan ya? Udah berapa bulan gak ketemu Lisa? Gak mungkin juga, terus siapa lagi di sekitar kamu? Gak ada orang lain? Jangan-jangan si kakak itu. Benar si kakak itu ya? Kamu ini, kayaknya kurang kasih sayang ibu nih bro. Bisa gak jangan ngomong sembarangan? Aku bilang. Bukan kamu tadi jelas-jelas bilang cewek. Jangan dipotong-potong omongannya. Aku juga rasa gak mungkin. Tapi kalau bilang teman pas mau ngatur kamu yang ngatur. Pas gak mau ngatur cari main sama orang lain itu normal. Kamu ke aku juga gitu kan? Aku udah cerai. Cerai beneran kenapa? Karakter gak cocok. Dia kan kaya banget. Apa sih cocok gak cocok? Kalau aku MAH cocok aja. Kamu ini kapan kejadiannya? Saudari-saudari, hari ini kan reuni. Hari yang bahagia, jangan bahas itu. Ayo kalian harusnya. Sudah lama gak ketemu kan? Ayo. Perslang. Ayo udah lama gak ketemu. Ayo kita minum satu gelas. Ayo saudari-saudari. Ayo. Teman-teman. Sioju. Kamu kok suka banget nempel sama kami cewek-cewek? Iya ya? Cowok-cowok gak ada yang menarik. Kayaknya juga ada benarnya. Ngomong-ngomong, kamu kan juga udah cerai. Dulu kan naksir Ansin. Sekarang kan ada kesempatan. Bukan aku bilang Jiang Hongkai. Jago di dunia bisnis tapi karakternya buruk. Oh begitu. Aku bisa membayangkannya. Bagaimana mereka membicarakan aku sekarang? Kurasa itu tidak penting. Barusan lihat kalian sekelas. Kayaknya tidak terlalu akrab. Karena bukan bagian dari hidup. Kenapa harus peduli dengan itu? Apa yang bisa mereka pengaruhi darimu? Terima kasih. Senior. Mahkota bisa jatuh. Setidaknya soal perceraianmu.
Tidak semua orang yang mendengar merasa kasihan. Contohnya, senior botak tadi. Jangan mengolok-olokku. Dan aku juga. Terkadang jalan hidup. Biarkan saja mengalir secara alami. Sebenarnya yang bisa kita kendalikan tidak banyak, setuju? Maaf merepotkan. Malam ini terima kasih atas kerjamu. Terima kasih. Aku pergi dulu, dadah-dadah. Dadah.